Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik sekalian, sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan nanti langsung akan membacakan surat An-Nisa ayat 114. Silakan dilihat semua dan mari bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira, tidak ada kebaikan. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi katsirin, dalam kebanyakan. Fi katsirin, dalam kebanyakan. Min najwahum, dari pembicaraan rahasia mereka. Min najwahum, dari pembicaraan rahasia mereka. Illa man, kecuali orang. Illa man, kecuali orang. Amara, yang menyuruh. Amara, yang menyuruh. Bisadaqatin, dengan bersedekah. Bisadaqatin, dengan bersedekah. Au ma'rufin, atau berbuatan baik. Au ma'rufin, atau berbuatan baik. Au islahin, atau mengadakan perdamaian. Au islahin, atau mengadakan perdamaian. Bainan nasi, di antara manusia. Bainan nasi, di antara manusia. Waman, dan siapa saja. Waman, dan siapa saja. Yaf'al, yang dia mengerjakan. Yaf'al, yang mengerjakan. Galika, itu. Galika, itu. Ibtigha'a mardatillahi, karena mencari keridhaan Allah. Fasawfa nu'tihi, maka kelak akan kami beri dia. Ajron, pahala. Aziman, yang sangat besar. Aziman, yang sangat besar. Jadi hadirin sekalian, terjemah tekstualnya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang lain untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia, di antara orang lain. Siapa saja yang berbuat hal tersebut karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan diberi pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya ayat ini tidak baik sekali bagi siapapun, bagi seorang manusia membicarakan tentang kejelekan orang lain, kecuali pembicaraan dalam hal menyuruh atau memerintahkan untuk kebaikan. Contohnya memerintahkan atau mengajak, menyuruh berbuat sedekah kepada orang lain, al-ma'rufin, atau berbuat kebaikan yang lain. Au islahim bainan nas, ini yang diperbolehkan, yang dikecualikan, ya. Atau membuat perdamaian di antara sesama manusia. Ada teman-teman kita yang bertengkar, kita berusaha mendamaikan, merukunkan. Kalau ada tetangga yang habis bertengkar, kita berusaha menjadi penengah, menjadi wasit untuk mendamaikan. Namanya islahin bainan nas, membuat perdamaian di antara sesama manusia. Ini jadi kalau melakukan hal-hal kejelekan, rahasia orang lain, itu sangat tidak diperbolehkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkecuali ajak-ajak sedekah, ajak-ajak berbuat baik, mendamaikan orang yang sedang berseteru, orang yang sedang tidak rukun dengan temannya, tidak rukun dengan tetangganya. Ini kita diperbolehkan untuk menjadi penengah di antara mereka, untuk menjadi wasit. Wasit itu apa? Wasit, wasatan, yang ada di tengah-tengah, namanya wasit. Nah, wasit itu kan penengah antara orang yang kesebelasan pemain sepak bola. Itu namanya kok wasit namanya. Memang dari bahasa Arab itu. Wasit ya. Nah, memang wasit. Ya. Wasit artinya orang yang menjadi penengah. Ya, jadi kan kalau mendamaikan seseorang yang sedang konflik, lah itu namanya sampai itu wasit, ya, penengah antara si A dan B yang sedang konflik. Barang siapa yang bisa ajak-ajak untuk bersedekah, ajak-ajak orang untuk berbuat baik, bisa mendamaikan orang yang sedang bertengkar, dan tujuannya hanya ingin mendapatkan ridha Allah, maka kelak kalian oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi pahala yang sangat besar. Ya, fasawfa nu'ti ajran azima, maka kelak kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan pahala yang sangat besar. Apa pahala yang besar itu? Di sini disebutkan dalam tafsir yang dimaksud dengan ajran aziman itu adalah pahala yang sangat besar, itu maksudnya surga. Ya, kita akan diberi surga. Kalau kita ajak-ajak berbuat baik, ajak-ajak sedekah, mendamaikan orang lain, dan tujuannya bukan karena apa? Bukan karena ingin dipuji orang lain, karena ingin mendapatkan ridha Allah, ya, besok akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya ayat yang 114 ini. Kita lanjutkan, waman dan siapa saja. Waman dan siapa saja yusakiki, dia menentang. Yusakik, dia. Itu bisa dibaca yusakik. Ini dia menentang ar-rasulah, rasul. Ar-rasulah, rasul, maksudnya dimaksud rasul ini adalah Nabi Muhammad. Min ba'di ma tabayyana, sesudah jelas. Min ba'di ma tabayyana, sesudah jelas, lahu baginya al-huda, petunjuk. Al-huda petunjuk kebenaran. Al-huda petunjuk kebenaran. Wa yattabi, dan dia mengikuti ghayra sabilil mu'minina, selain jalan orang-orang mukmin. Selain jalan orang-orang, nuwallihi, maka kami akan memalingkannya, ma, pada sesuatu, tawalla, yang telah dia pilih, wa nuslihi, dan kami masukkan dia, jahannama, ke dalam neraka jahannam. Wasaat, dan seburuk-buruk, masiron, tempat kembali. Masiron, tempat kembali. Dan siapa saja yang menentang Rasulullah
Ya, artinya di sini yang dimaksud Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya petunjuk, setelah datangnya Al-Qur'an. Ya, setelah datangnya Al-Qur'an kok masih ada yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kebenarannya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia masih mengikuti agama selain orang mukmin, mengikuti orang agama lain, bukan orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka berada di dalam kesesatannya. Allah taala membiarkan di dunia mereka itu tetap sesat, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihiraukan. Wa nuslihi jahannam, dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, kata Allah Subhanahu wa taala. Jahannam itu adalah merupakan tempat yang paling buruk, tempat yang paling jelek, dan tempat yang paling menyengsarakan manusia. Neraka jahannam. Itu. Besok kalau ada orang yang menentang Rasulullah setelah datangnya Al-Qur'an, sudah datang petunjuk kebenaran yaitu berupa Al-Qur'an, dan masih mengikuti jalan orang selain orang mukmin, mengikuti jalan selain mukmin maksudnya mengikuti bukan sesama agama Islamnya, maka Allah taala akan membiarkan mereka tetap berada di dalam kesesatan. Tapi ingat, kata Allah taala, wa nuslihi jahannam, kami tetap akan memasukkan ke dalam neraka jahannam besok akhirat. Kita lanjutkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak dia mengampuni, ay yushraka bihi, yang dia menyekutukannya, wa yaghfiru, dan dia mengampuni, ma, dosa, duna dzalika, selain itu, liman, bagi siapa saja, yasha'u, yang dia kehendaki, waman, dan siapa saja, yusyrik, yang dia mempersekutukan, billahi, Allah, faqad dhalla, maka sungguh telah dia tersesat, dhalalan, dalam kesesatan, ba'idan, yang jauh, maksudnya jauh dari kebaikan, dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang suka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lain, menyamakan Allah dengan benda yang lain. Allah Subhanahu wa taala diberi kembaran dalam beribadah, menyembah Allah tapi masih mau menyembah yang lain, menyembah patung, menyembah jin, menyembah setan, menyembah matahari dan lain sebagainya. Itu namanya menyekutukan Allah. Allah taala sangat murka sekali kepada orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Nah, ini kalau orang itu syirik, kalau orang musyrik melakukan syirikan, Allah taala tidak mau mengampuni. Kalau dosa-dosa yang lain, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, ini Allah masih mau mengampuni. Kalau yang satu ini, Allah Taala sangat murka, sangat benci, sangat emosi sekali Allah Subhanahu wa taala, tidak suka sekali. Tidak ada jalan untuk mengampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang lain gimana? Kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang selain ini, selain itu. Maksudnya itu yang mana? Dosa-dosa kesyirikan. Karena dosa syirik dosa yang paling besar. Yang dosa yang paling besar. Kalau dosa yang lain, misalnya ada orang yang punya dosa sepenuh langit dan bumi, kalau masih mau minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini oleh Allah Ta'ala masih diampuni dosanya. Ya, tapi kalau dosa yang satu ini, dosa kesyirikan, bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala tidak mau mengampuni. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala sangat murka sekali kepada orang yang suka berbuat kesyirikan.
Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, menyekutukan benda lain dengan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan benda lain dengan Allah. Ya, benda lain itu apa? Entah benda mati yang lain, disembah, dibuat sendiri, misalnya menyembah matahari, menyembah jin, ya dianggap disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak berhak disembah seperti ibaratnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka orang itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang sangat jauh. Orang itu benar-benar jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi harus berhati-hati kita beribadah tapi masih menyekutukan Allah, ibadah kepada Allah tapi masih menyekutukan Allah, masih ibadah kepada yang lain. Itu ya banyak ya di dunia ini ya orang yang musyrik, ya tidak yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iyad'una min dunihi illa inatha, iyad'una tidaklah yang mereka sembah, iyad'una tidaklah yang mereka sembah, min dunihi dari selainnya, min dunihi dan illa inatha kecuali berhala, illa inatha kecuali berhala, wa iyad'una dan tidaklah yang mereka sembah, illa syaitanan kecuali setan, maridan yang durhaka, la'anahullah Allah telah mengutuknya, Allah telah mengutuknya, wa qala dan dia berkata, maksudnya dia itu adalah setan berkata, la attahidanna sungguh aku akan mengambil, sungguh aku akan mengambil min ibadika dari hamba-hambamu, nasiban bagian, mafruḍan yang telah ditentukan, mafruḍan yang telah ditentukan. Tiada lain yang mereka sembah itu selain Allah, illa inasan melainkan hanyalah berhala yang lemah, berhala yang tidak bisa apa-apa, melek tak bisa, bergerak pun tidak bisa, apalagi mau menciptakan sesuatu seperti Allah Subhanahu wa taala, menciptakan laler misalnya tidak bisa, ya menahan kekuatannya sendiri tidak bisa, illa inasan kecuali berhala atau benda-benda yang lemah yang mereka sembah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, iyad'una min dunihi illa inasa, tiada lain yang mereka sembah itu, yang mereka sembah selain Allah itu adalah hanyalah inasan, berhala atau benda yang lemah, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Wa yad'una illa syaitanan maridan la'anahullah, ya yang mereka sembah tiada lain hanyalah setan yang durhaka, yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka sembah. Terus setan berkata, wa qala la tahidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya, setan mengatakan seperti ini. Ya, sungguh kami akan mengambil bagian yang telah ditentukan dari hamba-hambamu. Matur Allah taala mengatakan kepada Allah, la attahidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya. Sungguh aku akan mengambil bagian-bagian tertentu dari hamba-hambamu. Maksudnya bagian tertentu apa? Ya, di dalam diri manusia itu ada ada dua kemanfaatan yang sangat besar. Ya, dua kemanfaatan yang sangat besar. Artinya apa? Dua manfaat itu yang dibuat kesempatan oleh setan. Di dalam kita ada kekuatan yang sangat luar biasa yang oleh setan itu akan dijadikan akan dijadikan senjata. Pertama, apa yang ada di kita? Di diri kita itu ada sesuatu yang mengajak kebaikan. Ada satu sisi di dalam hati kita itu ada manfaat untuk iblis, yaitu orang itu bisa diajak, ada kekuatan untuk bisa diajak kejahatan. Jadi ini
suatu yang ada di dalam hati yang bisa diajak kejahatan ini yang oleh setan ini yang dibuat kesempatan. Nah, ini kesempatan yang bisa diajak kejelekan ini oleh iblis dibuat akan diambil. Nah, itu maksudnya itu nasiban mafruḍa, bagian yang telah ditentukan ya, untuk ada ketentuan untuk taat kepada Allah, satunya untuk bisa berbuat kejahatan kepada siapapun. Lah ya, nafsu yang bisa diajak kejahatan ini yang akan dirawat oleh iblis, akan diajak. Nah ini setan mengambil kesempatan di situ untuk mengajak apa? Untuk mengajak ke kekafiran. Diajak ke kesyirikan oleh iblis ini. Walau dillannahum. Nah, kita dilanjutkan ini. Walau dillannahum, dan sungguh akan aku sesatkan mereka. Walau manniyannahum, dan sungguh akan aku buat mereka berangan-angan kosong. Wala amurannahum, dan sungguh akan aku suruh mereka. Lagi wala amurannahum, dan sungguh akan aku suruh mereka memotong telinga binatang. Fala yubattikunna, maka pasti mereka akan memotong adanal an'ami, telinga-telinga binatang ternak. Setelah manusia, setelah iblis, setan mengambil nafsu kejahatan yang telah dibuat kesempatan itu oleh iblis, kemudian iblis berjanji, wala udillannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Manusia akan disesatkan kalau sudah sesuatu yang jahat sudah kena ambil oleh setan. Walau manniyannahum, kata setan di sini, dan sungguh aku akan membuat mereka berangan-angan kosong. Maksudnya berangan-angan kosong ini begini. Ya, orang itu sudah di hatinya mempunyai rasa begini. Wis, aku dah tobat wis. Aku pasti diterima oleh pangeran. Aku dah tobat, saya walaupun tak tobat ya pancet jadi orang enak, pancet jadi orang kaya. Lah seperti itu. Namanya punya angan-angan kosong, angan-angan konyol namanya itu. Ya tidak mau bertobat, selalu menentang syariat Allah. Lah itu namanya angan-angan kosong. Kemudian setan berjanji, wala amurannahum falyubattikunna adanal an'am. Ya, setan ini akan memerintahkan memotong telinga-telinga binatang ternak. Maksudnya apa? Zaman dulu di orang Arab itu mempunyai keyakinan. Nah, mempunyai keyakinan kalau hewan ternak itu sudah mau dipersembahkan kepada berhala, ini telinganya itu dicatut. Kayak sapi kalau di Indonesia kalau mau dibawa dicatut telinganya. Pernah melihat? Kalau sapi yang dulu, sapi-sapi yang besar-besar ini kalau dibawa ke Jakarta, khusus sapi yang bagus-bagus, ya, terus ditandai telinganya, diberi tanda, dari gunting, dikalongi telinganya. Lah itu di zaman itu, ya, kalau ada hewan ternak yang mau dibuat persembahan untuk berhala, telinganya itu dipecah, dicatutnya sedikit, lah diberi tanda. Lah ini setan berjanji akan menyuruh manusia, akan suruh memotong telinga, maksudnya memotong, suruh menjatut sedikit telinga sapi yang untuk dibuat persembahan. Falyubattikunna adanalan, pasti mereka mau akan mencatut kupingnya itu. Maksudnya mau diajak untuk membuat binatang ternak dibuat persembahan berhala, pasti mau, katanya setan itu. Dia sudah janji, wala amurannahum, ya, aku akan memerintahkan memotong telinga binatang ternak itu. Maksudnya itu telinga binatang yang buat di persembahan untuk untuk berhala, dicatut telinganya dulu itu. Dan berhala hewan ternak yang sudah mau dibuat persembahan itu, selain dicatut kupingnya, ya, telinganya itu tidak boleh dipekerjakan.
entah dibuat ngusung air, tidak boleh. Nah, kalau dulu kan ada pegon, ya itu istilahnya, tidak menangi kamu ini. Kalau pegon itu yang narik itu sapinya 2 di depan untuk momot jagung, untuk momot padi, pokoknya buat momotan. Ya seperti layaknya pickup sekarang, tapi pakai sapi. Kamu sudah tidak menangi lagi itu zaman itu. Zaman tidak enak dulu, zaman belum ada mobil, ya belum ada pickup, belum ada truk truk bukan dibuat kayak itu di waktu itu. Ya saya menangi. Lah itu sapi kalau sudah binatang ternak ini kalau sudah mau dibuat persembahan untuk berhala, tidak boleh, sudah dilepaskan, lalu dibebaskan, lalu dibahagiakan, dijamuni, diberi makan yang enak, itu tidak boleh dicancang, tidak boleh dibuat ngusung apapun, tidak boleh disengsarakan, yang dienakkan kalau datang seperti itu. Nah ini setan berjanji kepada Allah Ta'ala akan memerintahkan mereka untuk menyatut binatang ternak yang dibuat persembahan berhala. Itu maksudnya wala amurannahum falyubattikunna adanal an'am. Kemudian wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Nah, kemudian setan berjanji akan memerintahkan manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah. Bagaimana cara mengubah penciptaan Allah? Di tafsir itu contoh untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya begini. Pada saat itu kalau ada orang laki dikebiri oleh kelaminnya supaya tidak beristri. Dikebiri itu namanya merubah ciptaan Allah. Di zaman modern lain lagi. Ya, ada orang laki dikebiri oleh kelaminnya dijadikan perempuan. Ada, pernah dengar? Pernah. Nah itu dulu pernah dengar itu. Pernah ada. Nah, di Indonesia orang laki dikebiri, dipotong ya alat kelaminnya, terus jadi orang perempuan. Nah, kemudian yang perempuan juga begitu. Ya, orang perempuan disulap lagi menjadi seperti orang laki-laki. Ya, orang perempuan jadi seperti orang laki-laki. Nah, kemudian laki-laki jadi seperti orang perempuan. Nah, ini namanya mengubah ciptaan Allah Subhanallah. Lah ini setan berusaha seperti itu. Akhirnya bagaimana kayak katanya setan? Janji setan, falyughayyirunna khalqallah, pasti mereka mau mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merubah ciptaan Allah taala tidak boleh, haram. Ya, jangan usah berat-berat kayak itu. Merubah alis inilah. Orang perempuan kan banyak alisnya dirubah. Alisnya dirubah karena alisnya merasa terlalu besar, dikerei, terus diperkecil sampai hal. Ada yang dibuang alisnya terus diganti spidol. Apa spidol namanya? Allah alam. Diganti supaya cuma leret alisnya. Nah, itu dicukur alisnya. Itu namanya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Haram itu hukumnya. Ya, menyukur alis supaya lebih cantik. Betul, apalagi yang sampai habis. Ya ini tambah dosa, itu tidak boleh. Nah, ini merubah ada yang wajahnya, karena wajahnya itu supaya apa namanya? Awet muda, cantik terus sampai tua, dirubah, dioperasi pakai plastik. Itu namanya merubah ciptaan Allah. Apa boleh itu? Tidak boleh. Makanya setan berjanji supaya mereka bisa merubah ciptaan Allah. Ini orang banyak ya sekarang, orang yang kaya-kaya. Supaya wajahnya itu terlihat cantik terus, ya dioperasi. Supaya tidak keriput terus, dioperasi plastik. Nah, itu supaya cantik terus. Itu namanya merubah ciptaan Allah. Besok dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, matanya, alisnya dirubah supaya panjang-panjang, diberi itu lagi. Nah, itu tidak boleh juga, haram. Makanya iblis ini menantang, aku akan memerintahkan mereka supaya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri mereka sendiri. Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, faqad khasira khusrana mubina, maka dia tergolong orang yang merugi, tergolong orang yang rugi. Artinya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala besok akan dimasukkan ke dalam
ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, kiranya sampai di sini dulu pengajian kita ini. Mudah-mudahan ngaji yang sedikit membawa manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya kita membacakan Al-Qur'an ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam.